Di malam ini, Gus Samsudin Jadab bersama tim Padepokan Nurtati Jati akan menguak misteri di balik rumah salah satu warga di Kabupaten Malang. Rumah yang dibangun sejak 2018 ini ternyata sering sekali terjadi hal-hal aneh di dalamnya. Tidak jarang, sosok hitam besar sering menampakkan diri. Misteri gaib apakah yang terjadi? Simak terus Gus Samsudin Jadab dalam menguak misteri. Sekali itu ada tokek masuk, saya kan kamar saya sebelah itu, dari jendela itu pas maghrib masuk, mau saya ambil, saya pukul, dia hilang, sudah kok saya cari nggak ada. Udah itu, terus tokeknya itu warnanya abu-abu, matanya merah gitu. Tokeknya itu warnanya abu-abu, matanya merah. Itu datang orang yang saya tidur itu, datang orang hitam. Nah setelah itu kok saya kalau jalan, aduh sini ini seperti ditahan gitu Pak, ditahan gitu Pak. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allah. Allahu akbar. La haula. Allah. Lari ke sana, Kak. Lari ke sana, Kak. Lari ke sana dulu. Allah. 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 Barakallah. Semoga dengan apa yang kejadian tadi terlihat bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah, bahwa sejatinya kita hidup di dunia ini nggak hanya bersama manusia, hewan dan tumbuhan, tetapi di alam dunia ini juga ada yang namanya jin dan juga malaikat. Jadi semoga saja apa yang dilihat tontonan tadi bisa menambahkan keimanan itu saja, supaya kita lebih banyak berdoa kepada Allah, terhindar dari gangguan jin. Karena ada penyakit yang disebabkan oleh jin disebut dengan penyakit taifun. Banyak orang yang mengira terkena penyakit seumpamanya terkena penyakit stroke, itu mungkin dikira hanya gangguan fisik, gangguan secara zahir saja, padahal tidak. Gangguan jin juga bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit stroke. Contoh pertama, sebelum stroke itu pasti orangnya mempunyai sifat pemarah gitu. Itu yang pertama. Jadi supaya tidak gampang marah ya tentunya harus sering zikir gitu. Sering zikir kepada Allah, kan begitu. Sebenarnya banyak penyakit yang disebabkan oleh jin itu banyak gitu. Salah satunya ya al-ghotab itu tadi, marah. Dan yang kedua adalah yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas waswas. Dan yang ketiga adalah sedih gitu. Supaya nggak gampang marah, supaya nggak gampang sedih, supaya nggak gampang waswas, ya harus ingat kepada Allah supaya hatinya bisa bersyukur. Artinya harus banyak zikir. Siap. Pak Haji mantap. Iya, yang penting saya minta ke panjenengan nanti setiap habis subuh sama maghrib buat ngaji. Terus kalau bisa minta tolong ke siapa, kalau nggak ada yang laki-laki suruh azan 4 penjuru rumah, diajani gitu. Setiap menjelang maghrib itu diajani 4 penjuru gitu. Jadi azan dulu sebelah kanan, azan. Setelah itu jalan ke sebelah kiri sambil baca ayat kursi, azan. Jalan ke sebelah kiri lagi sambil baca ayat kursi, azan. Terus sampai penjuru rumah. Ini tengah-tengahnya qomat, Allahu Akbar gitu. Iya. Pokoknya yang penting rumah tangganya harmonis, adem ayem gitu aja, nggak gampang bertengkar. Insya Allah rumah itu nggak akan ditempati bangsa jin. Apalagi kalau digunakan untuk membaca suci Al-Quran. Walaupun rumah itu kecil,
kalau digunakan untuk membaca Al-Quran akan terlihat terang benderang. Tapi kalau nggak pernah walaupun besar itu seperti kuburan, seling keluar gitu. Nyapa ya tiap hari itu mesti 1 juz. Tapi lama-lama lalu saya tidak kuat duduk buat satu. Iya. Atau saya buram, jadi lihat tulisan Al-Quran, aduh daripada saya Benturan. Sebab bangsa jin itu kalau dikatakan pintar, dia lebih pintar dari kita. sini seperti dia. Jadi duduk tidak kuat saya, Pak. Kalau masalah hafal, bangsa jin banyak lebih hafal dari kita. Bahkan tadi itu kalau saya baca suci Al-Quran, dia bahkan makhrajnya lebih bagus dia daripada saya. Jadi bukan masalah pintarnya, bukan masalah hafalnya, tetapi yang paling penting adalah perilakunya, tindak tanduknya gitu, adabnya gitu. Kalau perilakunya walaupun hafal, tetapi kalau hanya untuk menyalahkan orang, kalau hanya untuk pinter-pinteran, itu lebih pinter jin gitu. Tapi yang lebih penting itu apa namanya, tindakannya gitu, menahan nafsu lawamah, supiyah, amarah gitu. Makanya kadang-kadang orang ngaji masih kesurupan, kadang-kadang ada kemarin tuh penghafal Al-Quran tahfidz itu yang berobat juga ke majelis. Karena apa? Karena ngalamin gangguan jiwa gitu atau ketempelan. Karena sesuatu yang suci butuh tempat yang suci. Al-Quran kan suci, dia dihafalkan. Jadi yang menghafalkan itu juga harus bersih kayak gitu. Jadi suatu hal yang baik butuh tempat yang baik. Kalau nggak baik, kalau menghafal Al-Quran tapi masih suka pacaran, nonton film porno, akhirnya ngalami gangguan kejiwaan kayak gitu, banyak kayak gitu. Makanya intinya ngelawan jin atau biar nggak kena gangguan jin itu, yang pertama ndak al-ghotob, ndak marah. Yang kedua tidak yuwas wisu fisudurina siminal jinati wanas, tidak bingung sedih gitu. Yang keempat itu dia ndak apa namanya ya, tidak sering lupa dengan Allah gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Makanya yang penting saya minta nanti jenengan setelah dibersihkan, saya minta untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya kayak gitu. Hari ini kita sudah melakukan doa bersama untuk membersihkan tempat ini. Ternyata Masya Allah memang tempat ini dulunya adalah yang memang keramat ya sini. Terus setelah itu ditempati ya memang butuh namanya, walaupun kita adalah khalifah di muka bumi ini, tetapi kita juga butuh yang namanya temenanan atau benar-benar menjalankan perintah Allah supaya bangsa jin tadi pergi. Kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, maka kita pun juga masih di bawahnya jin kayak gitu. Nah, oleh sebab itu untuk semua saudaraku dimanapun berada, ini nanti diajani dulu, disiramkan dengan daun bidara ini, lalu warganya diruqyah, itu sedang melakukan ruqyah. Pokok intinya semoga saja tontonan ini bisa sedikit menjadikan tuntunan. Kalau panjenengan semuanya suka, tolong dibagikan di Facebook. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.